adanya persetujuan alih status BUMN TNI bersama PPA dari Kementerian Keuangan. Kita masih berada di Kementerian Pertahanan suratnya. Secara terbuka sudah kita tangani. Kemudian selanjutnya Bapak untuk mohon dukungan realisasi anggarannya untuk kalkulasi bersama melakukan tulis dan NPK. Kemudian saran kami mungkin prioritas pertama adalah SPBD bahwa karena semakin sekali. Dimohon Prof. Kamarudin untuk memberikan speech. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Solo itu ada di Jalan Sumpah Pemuda, Kecamatan Kadipuro. Rencana kebutuhan anggaran lebih kurang 43,6 miliar yang meliputi pembangunan kantor dan prasarananya lebih kurang 32 miliar. Kemudian untuk rumdis dan prasarananya 7,8 miliar. Kemudian pengadaan Pengarahan Kepala Angkatan Darat kepada yang terhormat Jenderal TNI Dr. Haji Dudung Abdurrahman SEMM, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selalu Om Swastiastu. Yang saya hormati Dirjen Pangdam 4 Ponorogo, para asisten, Ibu Ketua Umum Persib Kartikana, Kasdan Bupati Ponorogo, dan para pejabat Kodam 4, Kapus Bekang, dan Wakil Wali Kota Solo, Kepala Departemen Agama, Kepala PUPR Kota Surakarta, Kepala Kantor Pemerintahan, telepon ke saya bahwa 1 tahun lah, bahwa relokasi untuk satuan yang memang akan dimanfaatkan untuk Islamic Center, dan saya sampaikan segera akan kita lakukan karena memang prosedurnya tadi betul bahwa relokasi itu harus melalui KPKNR
sehingga akan dicek sejauh mana nilai, tidak serta-merta segera begitu saja. Tetapi saya sampaikan Kapus Bekang agar bergerak cepat karena ini prosesnya akan cepat juga pembangunan Islamic Center ini. Hal-hal seperti ini pernah saya lakukan juga di Surabaya, di Sidoarjo. Jadi ada sebuah makam itu makam sesepuhnya NU, ya, sesepuhnya NU. Tetapi masuk ke makam itu harus melalui Denpal, apa ya? Pusjat. Nah, Pusjat. Ada di situ ada beberapa gudang, ya, pusat gudang senjata dan munisi. Dan kemudian masuk ke situ, di situ ada makam sesepuhnya NU. Jadi guru-gurunya Hasyim Asy'ari, Kiai Haji. Jadi masuk ke makam itu hanya 1 meter luasnya. Sementara banyak pengunjung, para peziarah itu ribuan sering datang ke situ. Nah, kemudian dari bupati-bupati sebelumnya sudah menghadap sampai ke Presiden Gus Dur waktu itu, katanya sudah menghadap beberapa bintang 4, sudah tembus-tembus. Akhirnya ngadep saya, minggu itu saya bilang segera kita bongkar. Ini hal-hal seperti ini pun saya lakukan di sini. Kapus Bekang, Pangdam merespon cepat. Saya katakan kalau demi bangsa dan negara jangan terlalu banyak mikir kita. Jadi proses administrasi belakangan saja. Yang penting toh ini digunakan bukan untuk kepentingan pribadi, ya, tapi untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan umat, ya, untuk kemaslahan umat itu kita cepat ya yang begini-begini. Maka saya lihat prosesnya ini sudah bagus, tinggal nanti Pak Wali Kota, ya, Pak Wakil Wali Kota, kita sudah bergerak cepat, tetapi perlu ada koordinasi untuk pembangunan Den Bekang itu sendiri karena ada nilai-nilai taktis dan nilai-nilai strategis. Kenapa kita harus segera bangun? Karena di situ ada cadangan BBM, bukan cadangan untuk kepentingan kita saja secara rutin, tapi ada kepentingan strategis. Apabila terjadi sesuatu, maka ini cadangan inilah yang istilahnya iron stock yang harus segera. Iron stock itu bukan hanya BBM, tapi beras. Sini kalau mau dijelaskan sampai sini. Masa. Kumpul aja sini, Pak. Sini. Sini, Pak. Ini apa ini? Madinnya. Tukang foto dong, Pak. Center
Dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media, pada hari ini saya sengaja datang ke Surakarta, ke Solo untuk melihat secara langsung perkembangan rencana relokasi Denbekam 4 Kodam Pati Ponorogo. Beberapa bulan yang lalu memang saya mendapat arahan dari Bapak Mensesnek bahwa Denbekam 4 Ponorogo ini lahannya akan digunakan untuk Islamic Center. Maka saya perintahkan kepada Pangdam 4 waktu itu dengan Kapus Bekang yang membawahi organisasi ini agar segera dipindahkan ke lokasi yang lain. Menurut saya informasi tentang rencana relokasi ini memang apabila sesuai dengan prosedur, jadi Angkatan Darat ya Kodam 4 mengajukan kepada Kasat, kemudian Kasat mengajukan kepada Panglima TNI, ke Kemhan, karena memang ini ada nilai strategisnya. Satu sisi ini organisasi TNI, satu sisi juga di sini juga secara taktis ada gudang minyak yang memang sebagai air stock. Dari Kemhan mengajukan ke Kementerian Keuangan, kemudian dari Kementerian Keuangan maka akan disampaikan kepada KPKNL untuk menilai dan melihat sejauh mana aset-aset ini akan dinilai sehingga nanti bisa kita ketahui jumlahnya. Kalau sesuai dengan prosedur ini lama, ya. Sementara masjid sudah berdiri dan kemudian Islamic Center ini harus segera dibangun. Saya pikir untuk kepentingan bangsa dan negara saya nggak pernah banyak berpikir. Jadi lakukan langsung segera kita relokasi dan bergerak cepat. Pangdam dengan Kapus Bekang sekarang sudah rata dan ini sekarang sedang proses pengalihan ke tempat yang memang tidak terlalu jauh, hanya 9 menit dari sini, dan itu lahannya Angkatan Darat. Tinggal nanti kami koordinasi sistem hibah dari Angkatan Darat kepada Kementerian Agama, dan nanti anggaran akan didukung dari Islamic Center yang nanti melalui Kementerian Keuangan, kemudian nanti langsung ke pemerintah daerah. Nanti kita akan komunikasikan antara Angkatan Darat dengan Kementerian Keuangan sehingga proses relokasi ini kami harapkan bergerak cepat juga, karena kami sudah bergerak cepat. Proses ini juga saya harapkan bergerak cepat karena sementara prajurit-prajurit kami Denbekam 4 ini sekarang sedang numpang di Denpal. Ini yang kita lihat, dan mudah-mudahan ke depan ini prosesnya akan semakin cepat.